Untuk membahas lawatan Prabowo ke Tiongkok dan Jepang, kita langsung minta tanggapan dengan Pak Yon Mahmudi, pengamat hubungan internasional UI. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Yon, sehat selalu. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya, Ya, terima silakan kasih. kacamata Anda melihat hal itu seperti apa? Lazim atau tidak lawatan ke Jepang dan juga Cina? Ya, tentu di dalam hubungan internasional kita tidak melihat lazim atau tidaknya ya, tapi Mhm. bagaimana momentum itu dilakukan oleh Prabowo. Bisa saja bahwa agenda itu ya telah menjadi bagian dari agenda Menteri Pertahanan, tetapi momentum saat ini tidak bisa dilepaskan bahwa Prabowo adalah presiden ya terpilih hasil pemilu walaupun belum dikukuhkan sebagai presiden. Maka dalam kunjungan ini auranya sambutan dari kepala negara dan negara-negara yang dikunjungi itu kan tidak sebatas sebagai Menteri Pertahanan ya. Ya. Bagaimana kemudian Prabowo bertemu dengan Presiden dan juga Perdana Menteri Cina, kemudian dilanjutkan bertemu juga dengan Presiden Perdana Menteri Jepang ya. Nah ini kan dua hal saya kira ya sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus ya secara khusus ya dua negara itu sepertinya juga yang menunjukkan sikapnya bahwa Prabowo adalah ya seperti layaknya seorang presiden sebenarnya. Baik, kalau kita bedah satu-satu, kita ke Cina terlebih dahulu ya. Informasinya ini kan membahas dan juga belajar dari program makan siang di China, begitu ya Pak Yon. Ada melihatnya sepenting itukah untuk kemudian membahas hal itu di negara tersebut? Ya, kalau belajar makan siang ini nampaknya seperti agenda presiden ya, karena makan Hmm. siang itu kan bagian dari program Pak Prabowo sebelumnya, tapi tentu di balik itu ada sebuah sinyal ya yang ditunjukkan bahwa Cina itu memiliki posisi penting dalam hubungan Indonesia ya Mhm. dengan Cina, karena kita ketahui belakangan ini terutama pada era Pak Jokowi hubungan Indonesia dengan Cina itu kan sangat kuat dan kita juga bisa menyaksikan Pak Prabowo juga menegaskan kembali ya bahwa akan melanjutkan dan meningkatkan hubungan Indonesia dengan Cina. Nah, Mhm. dalam hal ini kan memang kapasitasnya adalah sebagai ya calon presiden karena itu kan agenda-agenda yang di luar dari agenda Menteri Pertahanan ya. Karena Mhm. tentu dua hal itu tidak bisa dipisahkan ya karena biar bagaimanapun juga Pak Prabowo kan sebagai calon presiden yang Mhm. sebentar lagi juga akan dilantik ya Oktober nanti. Ini kan juga mendapat perhatian dari pengamat militer ya Pak Yon ya, pertemuan antara Prabowo dengan pemimpin di China. Tentu ini ada kaitannya dengan kedaulatan laut Indonesia. Apakah ini menjadi hal penting juga untuk dibahas? Nah, itu saya kira juga berkaitan dengan pola penyelesaian ya Mhm. isu konflik dispute ya antara Indonesia dan Cina berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Kalau Mhm. Indonesia kan punya masalah berkaitan dengan perbatasan Natuna. Nah, dengan mendekatnya ke Cina, nampaknya itu juga memberikan kesempatan agar dapat menyelesaikan masalah ini dalam perspektif dialog ya dan diplomasi. Karena kecenderungan Cina itu kan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam frame negosiasi dan diplomasi ya, Mhm. tidak dalam ancaman militer atau kekuatan persenjataan Mhm. pertahanan ya suatu negara. Nah, ini ya juga akan membuka ya pola hubungan bagaimana Indonesia mencoba untuk melakukan adjustment juga ya di dalam hal menghadapi isu dispute itu dan Oke. nampaknya sih ada Mhm. harapan untuk bisa dapat diselesaikan secara damai. Baik, pernyataan terakhir atau pertanyaan terakhir saya Pak Yon terkait dengan pertemuan dengan pemimpin di Jepang, Anda melihatnya seperti apa? Singkat. Nah, dalam satu sisi kalau kita lihat ya rivalitas antara Cina dan Amerika, Jepang sendiri itu kan sebagai sekutu dari Amerika sebenarnya. Mhm. Dan isu pertahanan itu kan juga dibahas ya, bagaimana menciptakan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan yang damai. Saya Mhm. kira itu pendekatan yang coba digunakan ya agar kemudian Indonesia sebagai wilayah yang terdepan ya dalam kaitan rivalitas Cina Amerika juga ya berkontribusi dalam menciptakan wilayah yang kondusif, yang damai, yang tidak
kemudian terbawa-bawa dalam isu persaingan global antara dua negara Baik. besar itu. Ya, closing statement Pak, ini pertemuan yang offside atau sah-sah saja dari Anda? Ya tentu kita tidak bisa kemudian menilai ya, karena biar bagaimanapun Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Mhm. secara tidak langsung beliau juga sebagai calon dari presiden yang sudah terpilih, maka sambutan dari kedua negara akan berbeda. Jadi levelnya dia berangkat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi di sana mungkin perlakuannya akan menjadi seorang calon presiden yang memang akan melanjutkan kebijakan yang ada. Sah-sah saja sebenarnya Baik. kalau itu dilakukan ya oleh Pak Prabowo. Ya, Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih atas bincang-bincang sore ini bersama kami di Newsroom dan Pak Yon Mahmudi, pengamat hubungan internasional UI. Selamat sore, Assalamualaikum. selamat sore, Waalaikumsalam.